السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين، أعزكم الله، كمسلمين وبخاصة أنتم أهل السنة. Kita akan membahas, barakallahu fikum, tentang pentingnya kebersamaan. Dan ini lebih tepatnya tausiah, bukan kajian. Artinya lebih kepada nasihat, sekedar saling menasehatkan sesama saudara ahlus sunnah. Kewajiban dari Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan bahwa manusia seluruhnya merugi. Wal asr innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Kata Allah, demi waktu, dan Allah bebas bersumpah dengan apapun ciptaannya, sedangkan kita tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia seluruhnya merugi. Al-insan, alif lamnya lil istighraq. Lil istighraq maknanya untuk menunjukkan jins. Seluruh yang namanya manusia, seluruh jenis yang namanya manusia, lafi khusrin, semuanya rugi.
Baru kemudian dikecualikan. Illal ladzina amanu wa amilus salihah. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, beriman kepada malaikat-malaikatnya, beriman kepada hari akhir, beriman kepada takdir baik dan buruknya, beriman pada kitab-kitabnya. Wa amilus salihah, membuktikan keimanannya dengan amalun saleh. Dan amal yang saleh diukur dengan kecocokan dengan sunnah. Kalau cocok dengan sunnah ajaran Nabi itu saleh. Kalau tidak cocok dengan ajaran Nabi tidak saleh. Berarti yang tidak rugi adalah orang yang beriman dengan semua rukun-rukun iman dan kemudian mengamalkan amalan-amalan yang diajarkan oleh Allah melalui lisan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Tidak berhenti sampai dua ini. Dilanjutkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak rugi itu setelah beriman dan beramal saleh, wa tawasau bil haqqi. Yang ketiga, saling menasihati dengan kebenaran. Wa tawasau bis sabri, dan saling menasihati dengan kesabaran. Baru tidak rugi. Berarti kalau tidak ada tawasi bil haqqi, tidak ada tawasi bis sabri, masih ada kemungkinan, masih ada kerugian-kerugian. Mengapa demikian? Karena manusia dengan istilah mereka makhluk sosial, makhluk yang tidak bisa hidup sendirian. Dan manusia tidak ada yang sempurna. Illa man asamahullah minal anbiya'i wal mursalin, kecuali orang-orang yang dimaksumkan oleh Allah, para nabi, para rasul. Adapun kita, sehebat-hebatnya kita, setinggi-tinggi ilmu kita, tetap manusia. Al-insan yusammal insan minan nisyan. Manusia dinamakan insan dari kata nisyan, tukang lupa, tukang alpa, sering tergelincir, sering berbuat salah. Maka ketika yang ini lupa, yang sana mengingatkan. Yang sana lupa, yang ini yang mengingatkan. Baru sempurna. Ini barakallahu fikum yang saya maksud dalam nasihat hari ini, kebersamaan. Saling melengkapi, saling menasehati, saling menegur, saling mengingatkan yang lupa, dan saling menasehati dengan kesabaran. Ikhwan ibn a'azakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh kita untuk mengingat kenikmatan besar tersebut, yaitu pada ayat Allah subhanahu wa ta'ala, wadhkuru ni'matallahi alaikum idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bini'matihi ikhwana. Kata Allah, ingatlah nikmat Allah atas kalian ketika kalian dulunya sebelum Islam kalian bercerai-berai, a'daan, bahkan saling bermusuhan. Fa'allafa baina qulubikum, kemudian Allah jinakkan hati-hati kalian, Allah satukan hati-hati kalian. Fa'asbahtum, maka jadilah kalian bini'matihi, dengan kenikmatan dari Allah, ikhwana, menjadi bersaudara. Allah katakan udhkuru, ingatlah nikmat itu. Diingat agar disyukuri. Ikhwan ibn a'azzakumullah,
Maka usikum wa nafsi bitaqwallah, saya nasihatkan kepada antum semua dan termasuk saya di dalamnya untuk jangan berjalan sendiri. Jangan memisahkan diri dari salafiyin, dari para ulama. Al-mutasaqitun, yang berguguran dalam perjalanan dakwah terlalu banyak. Yang artinya contoh di depan mata sangat banyak. Dulu si fulan bersama kita, dulu si Alan bersama kita, dulu kemana sekarang? Seakan-akan sudah nggak kenal sunnah. Dari ujung kepala sampai ujung kaki tidak terlihat sunnah. Padahal pernah ngaji, pernah seperti kita, seperti kalian. Mas sabab, itu pertanyaannya. Apa sebabnya? Kebanyakan sebabnya adalah memisahkan diri, seakan-akan saya bukan kalian, kalian bukan saya. Emang salaf harus bersama kalian? Emang nggak ada dalil kamu harus bersama mereka, nggak ada. Tetapi secara umum perintah-perintah dalam Al-Quran dan Sunnah disuruh kita untuk berjamaah. Bukan hanya berjamaah dalam salat, tetapi itu pun jadi dalil oleh para ulama. Mengapa salat jamaah lebih afdal daripada salat sendiri? Karena kebersamaan itu penting. Demikian pula Allah mencerca melalui lisan Rasulnya Khawarij. Mengapa? Karena mereka melepaskan diri dari kebersamaan bersama penguasanya. Ini menunjukkan kesimpulan bahwa kebersamaan itu harus dan itu penting. Tapi kalau engkau berjalan sendiri, ketika engkau lupa, siapa yang ingatkan? Ketika engkau keliru, salah paham, siapa yang menegur? Tidak ada. Kamu berjalan dalam tanda petik ya, aman. Nggak ada yang ngeritik saya, nggak ada yang negur saya. Aman menurutmu, tetapi itu berbahaya. Aman dari nasihat, aman dari teguran, artinya engkau sangat berbahaya berjalan sendirian. Bahkan dalam safar, musafir wahdahu syaitan, musafir yang jalan sendirian dikatakan syaitan, yang berdua syaitanan, wa thalathatu raqbun, dan tiga itulah namanya rombongan, kata Nabi. Bayangkan, ancamannya mengerikan sekali. Yang berjalan sendirian dikatakan syaitan. Mengapa demikian? Barakallahu fikum. Karena dia diancam bahaya. Innama ya'kulu dhi'bu al-ghanam al-qasiyah. Sesungguhnya serigala itu akan memakan kambing yang sendirian. Kambing itu bergerombol biasanya. Serigala melihat, memantau. Begitu ada yang sendirian, diterkam. Enggak berani ketika mereka berjamaah. Dan itu juga dalam hadis yang sahih yang sering kita sampaikan. Nabi menyatakan, alaikum bil jamaah wa iyyakum wal furqah, fa inna syaitana ma'al wahid wa huwa minal itsnaini ab'ad. Sesungguhnya, kata Nabi, atas kalian untuk tetap bersama jamaah dan hati-hati kalian dari perpecahan. Fa inna syaitana ma'al wahid, karena syaitan itu bersama orang yang sendirian. Wa huwa minal itsnaini ab'ad, dan syaitan dari yang berdua lebih jauh, bertiga lebih jauh. Qala wa man arada bahbuhatal jannah fa alaihi bil jamaah. Barang siapa yang menginginkan tengah-tengahnya surga, yang paling bagusnya, yang paling indahnya, yang paling istimewanya, maka hendaklah dia bersama jamaah. Wa man arada bahbuhatal jannah fa alaihi bil jamaah. Ikhwan fillah, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah.
Yang namanya kebersamaan tentunya berjalan bersama, sholat berjamaah, ta'awun bersama, berdakwah bantu-membantu bersama. Sekian rinciannya yang kita mungkin kalau mengkaji rinciannya beberapa hari gak selesai. Tetapi ma'ruf, sudah bisa dipaham apa makna kebersamaan, saling bahu-membahu, saling bela-membela, saling dukung-mendukung, saling menasehati, saling mengingatkan, saling menegur, dan saling menyabarkan saudaranya. Kalau yang ini hampir nggak sabar, sabar ya akhi. Enggak, saya nggak mau datang nih. Ya akhi, kalau engkau tidak datang ke majelis ilmu, engkau yang rugi. Nasihati agar sabar dalam talabul ilmi, sabar dalam mengkaji ilmu, sabar untuk tetap bersama ahli sunnah. Jangan tinggalkan mereka hanya karena ketersinggungan pribadi hilang di telan bumi. Gak pernah muncul di kajian, gak pernah muncul dalam daurah, gak pernah muncul di pondok, gak pernah muncul, gak pernah ketemu salafin, gak pernah, hilang entah kemana. Hanya karena ketersinggungan pribadi urusan dunia. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, wahai ahlus sunnah, mereka ahlus sunnah itu dijuluki ahli sunnah, tidak titik sampai di situ, ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah, golongan pembela sunnah, pemegang sunnah yang selalu mementingkan kebersamaan. Saat itu kan maknanya berjamaah, maknanya bersama penguasa. Betul, itu juga kebersamaan, tidak bertentangan. Bukankah itu maknanya bersama jamaah para sahabat? Itu juga betul. Karena memang Nabi menyatakan al-jamaah ma'ana alaihi wa ashabi. Al-jamaah adalah aku dan para sahabatku, sehingga memiliki makna yang pertama, yaitu al-jamaah kaum muslimin dengan penguasanya, jangan memisahkan diri dari mereka. Juga bermakna jamaatus salaf, para sahabat ridwanullah alaihi majma'in, sehingga hendaklah kita bersama mereka dalam akidahnya, dalam manhajnya, dalam prinsip-prinsipnya, berjalan di jalan salaf. Ini juga kebersamaan. Yang ketiga, bersama para ulamanya sepanjang masa. Hari ini, ya bersama para ulama yang hidup hari ini, menimba ilmu dari mereka, meminta fatwa dari mereka, meminta bimbingan kepada mereka. Jangan berjalan sendiri. Jangan berjalan sendiri. Demikian pula barakallahu fikum bersama ahli sunnah di tempat kalian. Bersama orang-orang yang berjalan di jalan yang sama. Bayangkan kalau engkau berjalan mendaki gunung sendirian dengan orang yang mendaki gunung bersama sekian orang. Mana yang lebih mungkin selamat dan mana yang berbahaya? Yang sendirian yang berbahaya. Dia ketergelincir nggak ada yang nolong, dia kecapean nggak ada yang bantu, dia bahaya sekali. Ikhwan fillah a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apalagi hanya masalah perbedaan ijtihadiyah. Kenapa harus memisahkan diri? Oh, saya beda sama dia, saya tidak lagi bersama mereka. Kenapa? Dia masih menggerak-gerakan. Gak setuju saya. Kayak main-main sholatnya. Yang menggerak-gerakkan ada dalilnya. Asyara bi asbu'ihi ilal qiblah wa yuharriquha. Sebagian mereka berkata itu syadz, perbedaan ijtihadiyah. Apakah karena itu kemudian kita harus berpecah? Kebersamaan itu nilainya sangat tinggi. Kebersamaan itu kepentingannya sangat tinggi, sehingga jangan dikorbankan hanya karena perkara perbedaan ijtihadnya para ulama. Bukan ijtihad kita. Ijtihad para ulama, yang ini cenderung kepada ijtihadnya Syekh Fulan, yang ini lebih cenderung kepada ijtihadnya Syekh Fulan.
Ikhwan fillah azakumullah, berbeda dengan orang-orang yang membela kesesatan, membela kebid'ahan, itu berbeda. Itu sudah beda jalan. Mengapa? Karena sudah kita katakan dari awal, wahai ahlus sunnah, yang saya panggil, yang saya nasihati, wahai ahlus sunnah. Kalau tidak mau berpegang dengan sunnah, lebih memilih bid'ah, ya kita nggak sebut mereka ahlus sunnah. Kita akan mengatakan mereka ahlul ahwa, ahlul bid'ah. Ikhwan fillah azakumullah. Allah juga berfirman tentang mereka, innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai'. Mereka yang memecah belah agamanya dengan sengaja, farraqu dinahum, mereka lah ahlul ahwa. Maka kata Allah, lasta minhum, engkau wahai Nabi tidak termasuk mereka sedikit pun. Ikhwan fillah azakumullah. Sekarang banyak syubhat, banyak fitnah yang tersebar seperti anyaman tikar, udan uda, rapat seperti anyaman tikar fitnah-fitnah itu. Sehingga barakallahu fikum, siapa yang syadza, nyeleneh sendiri, berbeda sendiri, memisahkan diri, bahaya, akan terhembas oleh gelombang fitnah, akan terbawa oleh gelombang yang besar dari gelombang-gelombang fitnah. Sehingga kita harus kokoh di atas tauhid, di atas sunnah, di atas jalan salafiyah bersama ahlu sunnah yang lain. Ada orang yang berkata, saya di atas sunnah, saya di atas sunnah, atas sunnah. Ternyata ada sesuatu yang bukan sunnah, dikira sunnah, dia pegang kuat-kuat. Kalau berjalan sendiri akan terus dalam kesalahannya. Tapi kalau berjalan bersama, saudaranya akan berkata, ya akhi, itu bukan sunnah. Masa ini bukan sunnah? Mana dalilnya? Ini dalilnya. Lihat riwayatnya, dhaif. Dan para imam, para ulama menyatakan dhaif, dan Syekh Fulan menyatakan salah, dan seterusnya dan seterusnya. Selamat dia dengan nasihat tadi. Maka yang namanya kebersamaan adalah saling bahu-membahu, saling dukung-mendukung, dan saling menasehati dengan kebenaran, saling menasehati dengan kesabaran. Yakinilah bahwa dinasehati itu nikmat. Sebab ada orang yang salah paham, mengira dinasehati itu dimusuhi. Wah, saya dinasehati sama fulan, kurang ngajar. Loh, dinasehati kok kurang ngajar? Jengkel saya disalah-salahkan. Ya kalau memang salah, disalahkan itu bersyukur. Al-mu'min mir'atu akhi. Seorang mukmin itu cermin saudaranya. Maka kalau engkau melihat di cermin, engkau ada yang salah di wajahmu, ya jangan cerminnya disalahkan. Rubahlah dirimu, hapuslah coreng di wajahmu. Cermin itu jujur menyatakan padamu, kamu memiliki coreng di wajahmu. Oh, kurang ajar cermin ini, banting cerminnya. Buruk rupa, cermin dipecahkan. Ini orang barakallahu fikum ghairu aqil, tidak berakal. Maka rubah image itu. Gambaran yang tadi kita rubah, yang awalnya kita anggap bahwa orang menasehati itu berarti memusuhi, menasehati itu berarti menyakiti, ini coret. Saudaramu menasehati, engkau bersyukur masih punya saudara yang mengingatkan. Karena tadi dalam muqaddimah, manusia tidak bisa hidup sendiri, karena manusia memiliki sifat nisyan, kadang alpa kadang lupa. Bukan hanya mereka-mereka yang tullabul ilmin, guru-gurunya juga sama, masyayikhnya juga sama. Mereka diantara masyayikh saling mengingatkan, saling berdiskusi, saling menegur. Ikhwan fillah azakumullah.
Kaum muslimin ahlus sunnah rahimani wa rahimakumullah. Karena kebersamaan itu penting, jangan dikorbankan hanya karena emosi dunia, emosi pribadi. Jangan kebersamaan dikorbankan hanya karena ketersinggungan pribadi. Saya sudah sampaikan berkali-kali, bukan hanya hari ini. Dan saya sudah sampaikan di banyak tempat, bukan hanya di tempat ini, bahwa kebersamaan itu penting. Jangan dikorbankan hanya karena ketersinggungan pribadi. Ikhwan fillah a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, al-jama'atur rahmah wal furqatu azab. Kebersamaan itu rahmat, sedangkan perpecahan itu azab. Kebersamaan itu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan al-furqah azab. Tidaklah dua orang yang saling bersaudara kemudian dia pecah illa lidzanbin bainahuma, kecuali karena dosa di salah satunya. Apalagi fitnah-fitnah yang kita hadapi sekarang ini, barakallahu fikum, beragam fitnahnya, bermacam-macam fitnahnya. Dulu fitnah ikhwaniyah sururiyah, sekarang ada hajuriyah, ada musa'fiqah, ada haddadiyah, yang mereka semua mengaku salafi, mengaku sebagai ahlus sunnah, pengikut salaf. Bisa dibayangkan kayak apa beratnya kalau tidak bersama dengan ahlus sunnah yang lain dan para asatidahnya dan para ulamanya. Bahaya. Kemarin masih bersama, lama tidak berjumpa. Berjumpa sudah berubah, sudah mulai berdebat. Memiliki pemahaman yang aneh, pemahaman yang unik, bahwa mentahdir itu adalah haknya pemerintah. Kalau tahdir maknanya pemboikotan, iya, pemerintah yang menentukan. Ini pemikiran ini dari musa'fiqah. Ya. Supaya kalian tahu bahwa musa'fiqah juga berbahaya. Pemikirannya agak aneh-aneh. Mereka katakan itu haknya pemerintah, kita tidak boleh mentahdir siapapun. Syekh Rabi' marah pada mereka. Apakah kita tidak boleh menasehati? Apakah kita tidak boleh memperingatkan manusia dari bahaya penyimpangan-penyimpangan? Mereka menyebutkan sekian kertas dibanting oleh Syekh Rabi'. Buang semua. Ini semua bukan dalil. Kalau kita berkaca pada fitnah yang lalu, mirip. Apa fitnahnya ikhwaniyah? Nata'awan fima ittafaqna wa natadir ba'duna ba'dan fima ikhtalafna. Kita saling bantu-membantu apa yang kita sama dan kita saling memaklumi apa yang kita berbeda. Artinya apa? Tidak ada amar, tidak ada nahi munkar, kan begitu. Berbeda jangan ditegur, biar saja. Nggak ada tahdir, kan begitu. Berubah pakaian menjadi sururiyah, kami berakidah salaf, kami berakidah salaf. Tapi ketika mentahdir, jangan kalian tahdir-tahdiran, tidak boleh. Itu begini, itu begitu, dengan sekian macam alasan. Alhamdulillah sudah dibantah semua. Apa alasan mereka? Alasan kuno sudah sering dibahas. Mereka walaupun punya kesalahan, tapi punya kelebihan. Mereka walaupun punya penyimpangan, tapi mereka punya jasa. Begitu, itu sururiyah. Ternyata sekarang musa'fiqah mirip. Yaitu tahdir urusan ulama, bukan hak kita. Kita tidak boleh mentahdir. Wahai ibu-ibu, kalau anaknya main di jalan jangan ditahdir. Kan begitu maknanya. Hati-hati nak, itu tahdir, itu haknya pemerintah. Tidak boleh ibu-ibu menasehati anaknya main di jalan. Itu tahdir, barakallahu fikum.
Masa tidak boleh? Wajar kalau para ulama marah kepada mereka, para musafiqah, apalagi menjuluki orang yang tidak sepaham dengan su'fuk, tidak punya ilmu. Terpecah lagi Salafi. Kebersamaan mulai koyak lagi dengan pemikiran ini. Haddadiyah lebih mengerikan lagi. Setiap orang tergelincir langsung dikatakan mubtadi'un dal. Ya ikhwan, kalau dia asalnya ahlus sunnah, begitu tergelincir, ya ditegur dulu. Barangkali dia tidak tahu, dia tidak mengerti, barangkali dia dalam keadaan mengira itu sunnah. Qiyamul hujjah dulu pada mereka, kasihan mereka. Demikian pula barakallahu fikum yang sudah wafat dari para ulama, para imam, ada ketergelinciran pada mereka sebagai manusia. Padahal prinsipnya prinsip ahlus sunnah. Apakah mereka dikatakan mubtadi'un dal? Haddadiyah mengatakan Imam Nawawi mubtadi'un dal, Ibnu Hajar mubtadi'un dal. Mengerikan sekali. Bakar saja buku ini katanya. Kitab Fathul Bari suruh dibakar oleh mereka. Pecah lagi. Kebersamaan koyak lagi. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Para ulama masih hidup ala qaidil hayah. Mereka tidak mau membimbing, tidak mau minta bimbingan, tidak mau bertanya, bahkan sebaliknya menyalahkan ulamanya. Beberapa ulama mengambil haknya pemerintah, mentahdir fulan dan fulan. Lulu. Para ulama memang tugasnya untuk menasehati manusia. Ambillah dari ahlus sunnah. Dan hati-hati, jangan ambil dari ahlul bid'ah. Itu nasihat. Silahkan mau nerima, silahkan. Tidak silahkan. Kata Syekh Ubaid, kami hanya menasehati, tidak menghukum. Kalau pemerintah setelah memutuskan dilanggar, menghukum mereka, punya hak. Kita nggak punya hak menghukum. Cuma menasehati. Maka itu hak para ulama adalah menasehati. Kalau penguasa, kamu kalau melanggar, kami akan tangkap, kami akan penjara, kami akan cambuk, kami akan denda, dan seterusnya. Berhak mereka menghukumi. Kita enggak. Nasihat. Mau dengar syukur, enggak mau dengar, silahkan pergi. Rasakan sendiri akibat tidak mendengar nasihat. Kan begitu. Hati-hati, jangan main tengah jalan, bahaya. Nggak nurut, kecelakaan. Saya sudah nasihati dari awal. Siapa yang salah? Demikian pula ketika melihat gelombang sungai yang sangat deras. Saya mau mandi sini, jangan. Kamu akan hanyut. Jangan, kamu akan terhempas dengan gelombang tadi. Oh, enggak apa-apa. Saya bisa berenang. Jangan, kalau arus seperti ini berenang juga susah. Maksa. Kemudian terbawa arus. Mau bilang apa? Kami sudah menasehati. Ikhwan fillah a'azzakumullah. Gelombang syubhat sangat banyak. Gelombang-gelombang fitnah sangat banyak, beragam, bermacam-macam, bahkan mungkin ada yang belum ada namanya. Apa namanya? Tidak tahu. Fitnah X yang tiba-tiba membuat orang jadi berubah pemahaman, berubah pemikiran. Bisa jadi ada. Tetapi kalau kita bersama-sama, pasti temanmu akan berkata, kok kamu pemikirannya aneh, tidak sama dengan yang masa. Coba tanyakan pada ustadz. Ustadznya merasa aneh juga. Saya tanyakan pada ulama. Ternyata salah. La, ahlu sunnah tidak demikian. Misal, kan selamat dia. Karena berjalan bersama. Karena menegakkan tawasi bil haq. Karena menegakkan tawasi bis sabr. Karena dia berjamaah. Al-jama'atul rahmah. Wal furqatu azab. Jangan kemudian, saya kalau di sana ditegur lagi, saya jalan sendiri aja lah. Begitu jalan sendiri, sekian perkara
dia tidak sadar kalau itu salah. Semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh. Begitu bertemu sudah beda warna, jauh perbedaannya. Ikhwan fillah a'azzakumullah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia. Apa kata Ibnu Qayyim rahimahullah? Jalan yang lurus adalah orang yang berilmu dan beramal. Itu jalan yang lurus. Wala tattabi'us subul, jangan ikuti jalan-jalan lain. Yaitu jalan-jalan yang tidak didasari ilmu, bidah wasyubuhat. Tafsir dari Mujahid rahimahullah, al-bidah wasyubuhat, bid'ah-bid'ah dan syubhat-syubhat. Kalau seseorang tergelincir dalam kebid'ahan, tidak ada yang mengingatkan, akan semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh. Seperti dua garis yang sejajar. Kalau dia bergeser sedikit, semakin ke sana semakin jauh. Semakin ke sana semakin jauh. Barakallahu fikum. Demikian pula kalau syubhat. Dari mana kita tahu ini hak atau batil? Karena masbuh, tersamar. Dari mana kita tahu? Dengan ilmu juga. Dari mana ilmunya? Dari para ulama juga. Harus bertanya, minta bimbingan. Alhamdulillah, semua itu bisa dipaham dengan mudah. Rasulullah SAW memperingatkan dari bunayyatit tariq, dari pecahan-pecahan jalan, cabang-cabang jalan. Bunayyatit tariq adalah jalan yang besar, kemudian ada bunayyah, ada anak jalan, penyimpangan-penyimpangan kecil ke kanan dan ke kiri. Ini barakallahu fikum yang kadang kita tahu, kadang kita nggak tahu. Kalau kita bersama saling mengingatkan, maka niscaya kita akan selamat biidznillah dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Beberapa kejadian-kejadian, gejala-gejalanya, ada beberapa anak muda yang ingin jalan sendiri, merasa diri cukup mampu, kemudian mulai dia berjalan sendiri dan tidak mau dibimbing. Ketika ditegur, marah, tidak terima. Ini bukan kejadian yang pertama kali. Dulu dan dulunya lagi dan dulunya lagi sering dan pernah terjadi yang mirip dalam fitnah yang berbeda. Mirip dalam fitnah yang berbeda. Sebab ketika fitnah datang, arafahal ulama, diketahui oleh ulama. Wa idza adbara, kalau sudah pergi, baru arafahal juhala, baru orang-orang bodoh tahu, oh tadi itu fitnah ya. Sudah mengorbankan sekian korban. Maka barakallahu fikum, yang namanya kebersamaan adalah saling menasehati dan menerima nasihat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.